Awalnya kisah tentang suku pemburu dan peramu yang masih aktif di dalam hutan itu hanya mitos. Hanya ada di dalam buku sejarah. Mitos itu kemudian terpatahkan saat kami mengunjungi sebuah kawasan di bentang alam Gunung Benau, Sungai Sajau di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran kami di sini karena undangan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk melihat langsung kehidupan suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Saya kemudian memenuhi undangan tersebut untuk ditayangkan di Net TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good people, Pulau Kalimantan jadi rumah bagi suku rimba yang masih aktif berburu dan meramu sendiri makanannya. Suku Punan Batu namanya. Kita simak faktanya bersama. Di sini ada suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Setiap hari, kelompok kecil suku Punan Batu berjalan mengelilingi hutan untuk mencari makanan. Target utamanya adalah umbi-umbian. Mereka juga mencari hewan buruan. Mereka tidak mengenal konsep berkebun. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET. Dan inilah behind the scenes dari liputan kami. Perjalanan kami dimulai dari subuh saat matahari belum terbit. Dari kota Samarinda, kami berangkat bertiga. Ada Mbak Sari dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Bakri dari sebuah televisi Indonesia berbahasa Inggris. Kita harus ke Bandara Sepinggan Balikpapan dulu untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau. Penerbangan kali ini akan menempuh waktu selama 1 jam. Kita pun tiba di Bandar Udara Kalimarau, Kabupaten Berau, dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Sungai Sajau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Karena video perjalanan dari Bandara Kalimarau ke Bulungan hilang, maka kita langsung ke Sungai Sajau saja. Setelah perjalanan panjang dari sini, jam 4 sore kita di titik sini, kita menyusuri sungai dan sinyal hingga malam karena kita cuma memandang fotonya saja. Rombongan yang ikut kali ini jumlahnya lebih dari 20 orang yang terdiri dari berbagai jurnalis di Indonesia dan didampingi oleh peneliti serta tim dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Plastiknya bisa itu buat rain cover. Kami dibagi ke beberapa perahu karena satu perahu hanya muat 4-5 orang saja sekaligus untuk safety kita semua. Baru beberapa menit menyusuri sungai, kami sudah dihadapkan pada tantangan alam khas kawasan Kars di Pulau Kalimantan. Kami harus melewati beberapa riam atau sungai kecil berarus deras yang cukup memacu adrenalin. Bagi kami, suasana seperti ini mungkin baru, sehingga terasa cukup mengkhawatirkan. Baru separuh perjalanan, baling-baling perahu kami rusak dan harus diperbaiki. Untungnya, di setiap perahu
Selain ada motoris, juga ada seorang pemandu, sehingga jika ada kejadian seperti ini bisa membantu untuk memperbaiki baling-baling perahu. Baru selesai dengan urusan baling-baling, kami kemudian harus menghadapi kenyataan kalau perahu kami bocor. Untungnya salah satu pemandu yang merupakan suku rimba terakhir Kalimantan bisa memperbaiki dengan menggunakan pakaian bekas. Setelah menyusuri Sungai Sajau selama lebih dari 1 jam, kami tiba di perkampungan atau pemukiman pertama suku Punan Batu yang merupakan suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Saat tiba, kami disambut oleh anak-anak suku Punan Batu yang sedang bermain di sungai. Uniknya, saat mendengar dialog mereka, mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia secara fasih. Kami tiba saat senja ketika orang suku Punan Batu pulang dari berburu. Mereka kembali ke pondok yang disebut Lapo. Karena masih menggunakan pola hidup nenek moyang, suku Punan Batu masih menggunakan rumah, pondok atau lapo secara sederhana. Tidak ada dinding, hanya ada atap dan lantai berbahan dasar kayu. Secara umum, tempat tinggal suku Punan Batu itu ada 3. Yang pertama di tepi sungai seperti saat ini, yang kedua di tengah hutan rimba, dan ketiga di Goa Kars. Kita akan datangi ketiga tempat tersebut. Tempat pertama yang kita kunjungi tentu saja yang di tepi sungai ini yang sedang kita saksikan saat ini. Pada malam hari kita semua berkumpul di sebuah rumah yang menjadi posko penelitian untuk mendiskusikan banyak hal tentang rencana liputan besok, termasuk rencana meliput aktivitas keseharian suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Rumah ini dibangun Datuk Karim yang merupakan perwakilan dari Kesultanan Bulungan yang mengayomi suku Punan Batu. Kami tidur di sebuah tenda yang dibangun persis di depan pemukiman suku Punan Batu, sehingga tempat tidur kami malam ini bertetangga dengan mereka. Jadi malam ini kita tidur di sini. Kita sudah sudah bawa sleeping bag. Jadi kita akan merasakan menjadi warga, menjadi orang rimba terakhir di Kalimantan, merasakan suasana alam. Oke. Sebentar lagi kita akan makan malam. Mbak Sari, menunya apa Mbak Sari? Kalian akan donor darah, namanya penyamun langsung. Nanti saya bawa autan. Masa di sini? Yuk, paus. Jadi masker. Oke. Hari kedua di kawasan bentang alam Gunung Benau Sungai Sajau sudah kita mulai dengan bangun pagi, dan kita bisa langsung melihat komunitas suku rimba terakhir Kalimantan begitu kita buka mata. Tentu saja kita mulai hari dengan sarapan pagi karena kita juga butuh energi.
Di sela-sela sarapan kita masih diskusi dengan peneliti maupun pendamping dari suku ini untuk menggali lebih jauh tentang aktivitas suku Punan Batu. Pemukimannya suku rimba terakhir Kalimantan. Kita jauh dari peradaban. Sudah malam ini kita mau mengikuti mereka bagaimana gather hunt guru dan mereka. Mereka mencari makan untuk hari ini. Besok akan masuk lagi ke hutan untuk mencari makanan apa yang hari ini kita mengikuti mereka. Di sana ada pemukimannya dan ada beberapa kawan wartawan juga yang mewawancarai people native orang-orang lokal. Ini kita ikuti perjalanan penduduk bagaimana dia ke hutan menemukan apa, jadi tidak spesifik mencari apa, tapi apa yang ditemukan di hutan. Jadi sehari jalan hutan balik untuk diolah untuk hari mereka. Kita pun mulai mengikuti aktivitas suku Punan Batu masuk ke hutan. Biasanya mereka masuk satu keluarga. Nah, kali ini keluarga yang kita ikuti adalah keluarga Hakim Manik. Hakim bagi suku Punan Batu itu kayak bapak, paman, om, pokoknya panggilan terhormat lah atau yang dituakan. Oke. Keluarga ini menemukan sebuah umbi-umbian yang kita pun tak tahu namanya. Pokoknya bagi suku Punan Batu itu bisa dimakan. Saat menemukan umbi-umbian, suku Punan Batu tidak langsung membawa pulang. Mereka akan memeriksa terlebih dahulu apakah umbi yang mereka temukan ini layak makan apa enggak. Salah satunya dengan mengukur kadar tua atau tidak, keras atau lembeknya. Di pencarian berikutnya menemukan sebuah pohon jenis palem yang biasa mereka makan juga. Palem ini mereka harus tebang untuk diambil sebagian dari batangnya. Suku Punan Batu memiliki semacam penanda khusus yang suatu saat nanti mereka akan kembali lagi ke tempat ini, karena apa yang mereka ambil pasti akan tumbuh lagi dan ada umbi-umbiannya lagi. Batang palem yang ditemukan ini diolah dengan cara dibakar, sedangkan umbi-umbian tadi yang ditemukan itu direbus. Ya, kita lagi istirahat mengikuti native. Istirahat, katanya istirahat. Namanya juga di hutan, tentu perjalanannya tidak mudah.
Ciri khas hutan Kalimantan itu banyak sungai-sungai kecil. Beruntung suku Punan Batu menyediakan jembatan dari batang kayu. Kalau ada apa itu? Panik Pak, panik. Sampai sana langsung ditutup Pak. Pura-pura jatuh Pak. Ini pohon racun yang kalau getahnya masuk ke aliran darah, otot kita jadi loyo, jadi lemah, jadi nggak bergerak. Ketika siang hari, keluarga Hakim Manik memutuskan untuk tidak lagi melakukan pencarian makanan. Mereka memutuskan langsung menuju ke pemukiman lainnya, komunitas lain dari suku Punan Batu yang tinggal di tengah hutan belantara. Ini adalah komunitas kedua yang kita datangin yang tinggal di tengah hutan belantara. Komunitas ini baru membangun pondok di hutan ini 3 hari yang lalu. Sekarang kita di namamu siapa? Namamu? Agi. Sekarang kita di tendanya. Berapa umur? 4 tahun. 6 tahun. Tidak tahu umur. Ini tendanya. 4 tahun ya. Mamanya di mana? Ibu sini kan? Orang tuanya di seberang. Mana orang tuamu? Ya. Yang mana kakakmu? Kalau kakak namamu siapa kakak? Aris. Suku Punan Batu yang masih aktif berburu dan meramut hanya tinggal sekitar 100 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok atau komunitas. Satu kelompok terdiri dari 1 hingga 7 kepala keluarga. Mereka tersebar di seluruh kawasan hutan. Ini adalah Hakim Asud, tokoh atau sosok yang dituakan di komunitas Rimba Terakhir Kalimantan ini. Ini kita pinjamin finger glider versi sama. Lain, namanya apa? Kuhum. Orang sana. Nah, kita sekarang di rumahnya Pak Hakim Asud, salah satu yang dituakan di Punan Batu, Sajau Benau, suku Rimba Terakhir Kalimantan. Yang masih berburu meramut dan lain-lain. Si tinggal di hutan berpindah-pindah. Tadi kita dari pemukiman satunya, sekarang kita ke pemukiman lain yang ada betul-betul namanya betul-betul bukan dekat dengan alam. Ya, ini adalah kuhung. Kuhung, awak kukiu kuhung kawan nih. Ya? Iya. Ini sama suku Punan Batu, Sajau Benau. Iya, Sajau Benau. Kondisi rumahnya begitu tinggalnya dan memang agak terdesak. Cari dan ada sama siapa lagi? Lais. Siapa? Samsul. Namanya aku kan. Amazing. Digigit tadi. Tapi gigitannya lebih keras gigitannya kurungnya. Gigitan kurungnya pun bekas. Kehadiran kami di komunitas suku Punan Batu ini yang bermukim di tengah hutan cukup excited karena awalnya kami kira ini sudah punah dan apa yang dilakukan adalah gimmick. Ternyata semuanya benar-benar ada dan nyata di depan mata kami.
Untuk menu makan siang hari ini, keluarga Aki Manik memutuskan untuk membakar pohon palem yang tadi mereka temukan di hutan. Kita coba makanan yang tadi kita cari bareng dulu, Mas. Ini tampil ini mau ditontonin. Pegang dulu, pegang aja. Namanya lalidi. Dibakar dulu baru di. Gimana rasanya? Ada manis-manisnya ya? Kayak aku. Ada yang lama tadi. Memang dipilih namanya itu Cari bareng di bulan ya. Ada yang bagus gurih. Jauh lebih enak dari singkong malah. Lebih manis. Ini dimakan sehari-hari ya. Kalau dapat ini dimakan. Tapi asal waktu ini Untuk makanan makanan waktu yang mereka bisa cari di hutan. Bapak lolo. May isa ka di sila mga layan. Gimana Gri? Gimana? Gimana? Apanya? Rasanya kayak apa? Campuran? Dapat rasanya? Bilang makasih sama ibunya. Sebenarnya jalurnya ekstrim. Kita dikasih pagar, jadi kita selamat. Gelincir juga nyangkut kok. Setelah di pemukiman di tengah hutan belantara, kali ini kita bergeser menuju pemukiman lainnya, yaitu di Goa. Kita harus menyusuri hutan lagi untuk mencapai ke pemukiman tersebut. Kemana lagi? Goa. Jalannya menanjak. Ngos-ngosan. Ada yang kata pinggang. Kata pinggang kenapa, Mas? Kenapa kata pinggang? Enak banget treknya. Saya jadi semangat. Tapi harus berhenti terus. Udah Goa di sana. Untuknya bikin sampah. Goa kecil. Udah aktif. Lanjut jalan. Batuan. Terus melewati jalan seperti ini. Menuju Goa. Guys, masih hidup gak guys? Setelah melewati jalur yang cukup ekstrim, kami kemudian tiba di Goa Kars. Kami langsung melihat aktivitas suku Punan Batu yang tinggal di Goa. Kali ini yang tinggal di Goa ini adalah keluarga Aki Ma'ruf yang sudah beberapa hari menghuni Goa ini. Di Goa ini kita bisa melihat aktivitas suku Punan Batu yang tinggal membangun semacam tempat tidur. Karena goa sudah ada atapnya, maka mereka tidak lagi membangun atap, jadi langsung membuat semacam tempat tidur. Begitu tiba, Bakri tidak sabar, dia langsung menyusuri seluruh goa
Pada bagian bawah memang ada ruangan yang jauh lebih besar, tapi akses keluarnya susah. Nah, di mana ini, Kri? Gua apa sih ini, no? Gua meriam. Itu ngapain? Bantu anak-anak lu? Itu bantu apa? Tanyain cari apa? Kalian cari apa? Burung siapa? Emang ada burung walet? Nggak kelihatan. Burung sarang. Kalian ngeliatin apa sih? Di situ, Pak. Sini, Kak. Kasih rendah dikit. Jangan lihat. Kaget. Kamu nggak mau niat membantu? Bantu dengan doa coba. Aku belum tahu tujuannya. Berjuang untuk apa? Semangat, Sek. Komnya kasih perjuangan. Om di sana malah selfie. Bantuin. Inilah kondisi dan suasana pemukiman warga Punan Batu yang berada di Gua Kars atau Liang. Perkenalkan, ini namanya Erik Kelana, biasa kami panggil Bang Erik. Beliau sudah lama mendampingi suku Punan Batu dan memang tingkahnya agak aneh, lucu, unik, mewarnai suasana perjalanan kami di suku Punan Batu. Mas Erik, dalam rambutnya lagi. Kenalkan, saya nama Erik ya. Malam hari jadi Erika Kelana. Jalan pulang ya. Jalan pulang kita melalui jalur yang tadi dan memang ada beberapa insiden. Ada jurnalis yang terpleset, sedangkan saya sempat sampai terkilir. Luar biasa. Ada gate yang bagus, baik hati rajin menabung. Setelah seharian menempuh perjalanan di hutan, ya akhirnya kami semua kelelahan. Kami istirahat sebentar setelah turun dari gua, tak jauh dari pemukiman suku Rimba yang ada di tengah hutan belantara. Ngapain, Gri? Ngapain? Tidur di pinggir sungai pria nyaman. Hutan. Misalnya tuh sungai di bawah. Zaman apa? Zaman Damar. Mungkin kamu Pak di Damarsa. Damarsa. Makan. Umurnya berapa? Nggak tahu. Umurnya berapa, Bang? 4 tahun. Umurnya siapa? Tunjuk gini kameramen. Ya kan, Damar? Ini 4 tahun, ini 40 tahun. Betul kan? Iya. Beda berapa tahun berarti? 4 tahun. Beda 10. Dah. Senja pun tiba dan kami harus segera kembali ke pondok kami untuk menginap malam ini. Kami harus menempuh kembali rute yang tadi, melakukan perjalanan sebelum benar-benar gelap. Hari ketiga kami di kawasan bentang alam Sungai Sajau, Gunung Benau ini tentu saja diawali dengan trekking kembali menyusuri hutan menuju pemukiman suku Punan Batu yang ada di tengah hutan. Kemarin kita sudah ke sini
Dan hari ini kita kesini lagi untuk melihat, mendalami, menyelami kehidupan mereka yang sebenarnya. Para jurnalis dari berbagai platform media memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan gambar terbaik yang bisa dipublikasikan secara lebih luas, sekaligus mengabarkan kepada dunia bahwa suku pemburu dan pramu masih ada. Oke. Terus supaya apa, Bang? Bang, anggapnya supaya apa? Biar ada tanda cintanya. Ngomongin tentang itu. Halo Supar. Sobek bahasa Lubu. Ini Yanti apa Siti? Apa? Yanti apa Siti? Udah lewat dulu nih Bu, silakan Bu. Mbak, Yanti apa Siti? Supar. Batu Benau. Batu Benau. Kita rasakan sensasinya. Semangat Mbak. Pada siang harinya di hari ketiga, kami kembali menyusuri hutan untuk menuju sebuah gua yang pernah ditinggali oleh suku Punan Batu. Sayangnya gua ini sudah tidak dihuni lagi mengingat konturnya tidak cocok untuk dihuni, sehingga gua ini kosong dan hanya dijadikan oleh suku Punan Batu sebagai sumber sarang burung walet. Masuk dong. Cepat. Ya, kita lagi antri makan. Buka kelaparan. Kita makan kita tertunda karena menunggu siapa, Pak? Menunggu Bupati. Siapa? Bungkus. Ingat, namun dia keluar. Sekarang nggak boleh. Malamnya kami tidak kembali ke pemukiman suku Punan Batu di tepi sungai, tapi kami menginap di dekat pemukiman mereka yang ada di tengah hutan belantara. Malam ini kita menyaksikan langsung aktivitas suku Punan Batu di malam hari. Bagaimana tidur mereka, dan kita bisa lihat mereka benar-benar tidur di pondok yang mereka sebut lapo dan beralaskan kayu atau batang pohon. Kita lagi mengikut bagaimana tidurnya suku rimba terakhir kali. Mereka benar-benar tidur menira terus ngambil aktivitas tidur malamnya orang Punan. Menira itu apa? Menira itu kayak bersyair, itu kayak doa-doa juga, meminta doa untuk latah Tuhan yang menghidupkan mereka. Seru ya, ya seru. Ada efek asapnya. Iya. Halo adik-adik. Belum tidur? Belum. Biasanya tidur jam berapa? Bisa. Hah? Bisa. Bisa? Biasanya tidur jam berapa? Ayo. Kalau tidur di mana? Kang. Kalau tidur di mana? Jam 8. Jam 8 ya. Kalau tidur di mana? Di mana tempat tidurnya? Coba lihat. Di kamar. Mana kamarnya? Kamar. Sini berapa orang?
Berdua. Siapa? Ini siapa namanya? Si Karis sama? Oh, siapa namamu? Agis. Jadi tidur di sini. Jadi yang tidur di sini siapa? Karis sama? Agis. Apa itu? Bekerja mencari makanan. Besok atau nanti sore kita main lagi ya. Oke. Tidak ada anak-anak kita tapi terus belajar ya, nulis di tanah, nulis di dinding, di papan tadi ya. Bos. Adi, Damar. Oh. Hari keempat di Bentang Alam Gunung Benau Sungai Sajau, kita masih berada di pemukiman suku Punan yang ada di tengah hutan rimba Kalimantan. Kami masih di sini untuk kembali menggali informasi apapun tentang suku ini. Beberapa jurnalis berdialog langsung dengan masyarakat Punan Batu untuk mengetahui lebih dalam aktivitas mereka dan keinginan mereka. Kamu kirain ngajarin? Aku yang belajar. Oh, belajar apa? Bahasa Kalau satu apa? Satu. Bilong. Sudah ya, sudah. Kalau bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jelang sore di hari keempat ini kami semua berkumpul untuk berdiskusi tentang apa saja yang kurang dari liputan kami. Ada beberapa kawan yang sudah membuat skrip liputannya. Ada juga yang masih wawancara. Perlu diingat, ini hari keempat kami tanpa sinyal sama sekali. Pembagian susu, minum susu mas. Itu ibu posyandunya. Tapi kok ibu posyandu nyusu juga? Ibunya masih buruk, mati. Kan kacang bukan minum susu. Di hari kelima kami dijadwalkan untuk pulang, maka kami pun berpamitan dengan suku Punan Batu. Hari kelima ini merupakan puncak dari kegalauan kami karena nggak ada sinyal. Hari pertama masih oke, hari kedua kuat, hari ketiga mulai galau, hari keempat panik cari sinyal. Ya, terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Ya bang. Ya. Terima kasih
kami pun meninggalkan pemukiman suku Punan Batu yang ada di tengah hutan. Kami juga berpamitan dengan komunitas suku Punan Batu yang ada di tepi sungai, terutama kepada keluarga Akimani yang bersedia kami ikuti saat berburu umbi-umbian di hutan. Kesan yang ditinggalkan luar biasa. Tentu tempat ini akan sangat kami rindukan.